kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua kesuksesan yang kita raih, semua kenyamanan dalam hidup ini yang kita rasakan, dan kemudahan yang kita dapatkan, itu murni karena karunia Allah dan kasih sayangnya kepada kita. Bukan karena kepandaian kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, lah. Kita adalah makhluk yang lemah. Semua fasilitas yang ada pada diri kita milik Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Tatkala dunia tenggelam dalam kumbangan dosa, terjebak dalam lumpur kebodohan, tatkala makhluk dipertuhankan, keadilan ditinggalkan, kebenaran disembunyikan, yang kuat memangsa yang lemah, yang berkuasa membolimi rakyatnya, Allah Jalla Jalaluh mengutus seorang Rasul yang bernama Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi alaihi salatu wassalam, untuk melanjutkan perjuangan para Rasul sebelumnya. Beliau adalah penutup para Nabi. Kitab yang dibawa oleh beliau, yang diturunkan kepadanya adalah kitab yang terbaik yang pernah ada dan pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Ajaran yang dibawanya lengkap dan sempurna. Kenapa? Karena dipersiapkan untuk membimbing umat manusia sampai kelak pada hari bumi berganti dengan bumi yang lain. Tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada lagi kitab yang Allah turunkan setelah Al-Quranul Karim. Selesai urusannya. Beliau penutup para nabi. Adapun turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, beliau mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Jalla Jalaluh berfirman di surah Al-Ma'idah ayat 48. Allah mengatakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Mana ayatnya? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, artinya tu file mesti connect. Anda bacakan artinya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, yakni Muhammad SAW, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja.
Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, Al-Quran turun membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan menjaga apa yang perlu dilanjutkan oleh Al-Quranul Karim. Dan apa yang tidak maka akan dihapuskan oleh. Sehingga Rasul SAW tatkala melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuka-buka Taurat, maka Nabi menegurnya. Karena sejatinya Al-Quranul Karim terkumpul di dalamnya ilmu yang terdahulu dan ilmu yang akan datang. Sehingga tidak diperlukan lagi itu Taurat untuk dibaca. Tidak diperlukan lagi Injil untuk dikaji. Selesai sudah. Baca Al-Quranul Karim. Dan kita tahu syariat Islam, setiap umat memiliki aturan, jalan yang terang buat mereka. Dan Allah menjadikan kita umat Islam. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam adina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku lengkapkan atasmu nikmatku. Dan aku meridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Ahibati fillah. Nabi Isa alaihi salam. Putra Maryam. Dan bukan putra Tuhan. Dia putranya Maryam. Dia seorang nabi. Dia makan dan minum. Dia berjalan pasar. Beliau telah memberikan informasi. Memberikan kabar gembira. Akan diutusnya seorang nabi penutup para nabi. Melanjutkan perjuangan seluruh nabi yang sebelumnya. Sebagaimana Allah ceritakan itu di surat As-Saff ayat 6. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Qalu hadza sihrun mubin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam. Ingat, bukan putra Tuhan. Putra Maryam. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku. Yang namanya Ahmad, yakni Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nabi Isa alaihissalam nggak pernah mengatakan dia Tuhan. Bukan pula anak Tuhan. Beliau mengatakan, ini Rasulullah. Aku ini utusan Allah kepada kalian. Membenarkan Taurat. Dan memberikan kabar gembira. Akan datang nanti orang seperti aku. Yakni utusan Allah Azza wa Jalla juga. Yang bernama Muhammad atau Ahmad. Nama Nabi SAW. Ahibat fillah. Tema kita hari ini menjadi ekor. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan dalam sejarah dunia. Umat yang terindah yang pernah ada. Generasi yang memang dipersiapkan oleh Allah sampai hari kiamat. Nggak ada lagi umat setelah umat Islam.
setelah umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah menjelaskan hal itu. Hanya banyak di antara umat Islam yang nggak tahu kalau dia tuh umat terbaik. Seharusnya orang terbaik itu ada di depan gitu loh. Bukan di belakang jadi ekor. Apa kata Allah? Di surat Ali Imran ayat 110. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi seharusnya yang ngikutin umat Islam itu ahlul kitab. Allah sebutkan di sini, kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi. Sampai kata Nabi SAW menjelaskan kebaikan yang ada pada umat Islam ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Innakum tutimmuna sab'ina ummatan." Kalian ini menyempurnakan umat yang ke-70. Jadi ada 70 umat yang dikeluarkan di muka bumi ini oleh Allah Azza wa Jalla. Kalian menyempurnakan sebagai penutup yang ke-70 tadi. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah Azza wa Jalla. Kalian adalah yang terbaik. Kalian adalah yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu umat Islam. Tapi sadar enggak engkau menjadi umat yang terbaik? Banyak yang enggak sadar. Di akhir tahun ini kita akan melihat orang-orang merayakan, berpesta dengan budaya yang bukan budaya umat Islam. Merayakan tahun baru yang bukan milik umat Islam. Sibuk berdandan, bersolek, berpesta. Untuk apa? Untuk yang sesuatu yang bukan milik mereka. Nggak malu-maluin itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Mathalu ummati mathalul matar, la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu." Umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi semuanya itu seperti air hujan. Yang tidak ketahuan baiknya di mana, di awal apa di akhirnya, karena semuanya baik. Seperti mata rantai yang tidak terputus. Memang para sahabat Nabi generasi yang terbaik di antara umat ini. Tapi umat Nabi semuanya baik sebenarnya. Namun, ya, karena kita mengekor dengan selain umat Islam, maka kita nggak jadi baik lagi. Di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu sabiqun al-awwaluna yawmal qiyamah. Baida annahum utul kitab min qablina wa utina min ba'dim." Nah, kita nih orang-orang yang akan mendahului pada hari kiamat. Orang-orang yang akan mendahului pada hari kiamat. Apa? Umat Islam. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi itu ahlul kitab, orang-orang Nasara, Yahudi, mereka mendapatkan kitab sebelum kita. Kita mendapatkan kitab setelah mereka. Tapi secara kebaikan, memang kita terakhir secara fase sejarah. Tapi nanti di hari kiamat kita akan menjadi orang yang pertama. Umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi karena sebagian gak pernah belajar Islam, bahkan salah belajar Islam. Gimana ada orang Islam belajar Islam sama orang gak percaya sama Islam? Bayangin nih,
Sekarang ada orang-orang yang kuliah, guru agamanya itu, gurunya itu non-muslim. Ya mungkin Ustaz pelajarannya pelajaran ekonomi, pelajarannya teknik, pelajarannya mungkin tentang kedokteran. Bukan. Pelajarannya tentang Islam. Orang nggak percaya sama Islam, kemudian mengajarkan tentang Islam. Yang belajar muridnya muslim. Kita tahu di barat sana, ada banyak orang-orang orientalis. Orang-orang yang mengkaji ketimuran, bahkan mereka punya studi khusus untuk itu. Ini muslim belajar ke Kanada, belajar ke Amerika, belajar ke Perancis tentang Islam sama mereka. Kira-kira mungkinkah dia pulang bangga sama Islamnya? Kalau gurunya muslim akan menanamkan kebanggaan kepada Islam. Tapi kalau gurunya non-muslim, dia tuh nggak akan bangga dengan Islam. Bahkan mungkin dia ragu sama Islam ini. Dia menjadi takut dengan agama Islam ini. Dia malah bangga dengan umat-umat yang lainnya. Mengekor kepada mereka. Karena dalam pandangan mereka, mereka lebih mulia. Mereka lebih utama. Mereka lebih berbudaya, lebih beradab. Mereka lebih maju. Ya, ada kelompok orang-orang munafikin di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Allah bercerita tentang mereka di surat Al-Munafiqun. Ayat 8. Allah mengatakan, Yaqulun, la'in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tafadhal dibaca artinya. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah atau kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi-bagi orang yang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Naam. Di sini diterjemahkan al-a'az yang kuat. Jadi kekuatan dari sisi jabatan, kemuliaan, kehormatan. Al-adal itu yang hina sebenarnya. Mereka memandang Rasul SAW hina. Orang-orang munafik ini Islam ya. Secara penampilan. Sholat. Zakat ya bayar zakat. Males-males kadang-kala mereka. Mereka mengatakan nanti kalau pulang ke kota Madinah, yang mulia, yang terhormat akan mengusir yang hina. Gimana? Engkau itu katanya Islam. Kok nggak bangga jadi orang Islam? Kok malah mau menghinakan umat Islam, memuliakan orang-orang kafir? Tapi itulah orang-orang munafiqin. Rib'i bin Amir, sahabat yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum peperangan menjumpai Rustum, pemimpin pasukan Persia. Rustum sempat mengatakan kepada utusannya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang bernama Rib'i, yang secara penampilan orangnya sederhana, bahkan dia disebutkan kecil orangnya ya, pendek, pedangnya pun dibungkus sama dia pakai kain, nggak ada sarung pedangnya. Ketika Rustum mengatakan, Innama akhrajakum min diyarikumul ju'. Kalian ini umat Islam. Kalian nih bangsa Arab nih. Pandangan dia bukan Islam, Arab pada waktu itu. Padahal di barisan umat Islam ada orang Persia, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani yang udah masuk Islam, ada orang Ethiopia, berbagai macam. Islam ini bukan bangsanya orang Arab. Dalam pandangan Rustum, dulu tuh orang-orang Arab kalau datang menyerang ke negeri lain biasanya karena lapar. Masalah ekonomi.
Kita dulu dijajah sama Belanda urusan ekonomi. Mereka cari rempah atau apa di negeri kita, di negeri-negeri lainnya. Apa kata Rib'i? Kana dzalika min qabl. Iya. Yang kau katakan benar itu dulu, tapi dulu. Walakinnal an, tapi sekarang enggak. Setelah diutus tengah-tengah kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan Allah. Linukhrijan nas. Kita sekarang ingin mengeluarkan manusia min ibadatin nas ila ibadatillah. Yang selama ini menyembah makhluk, menyembah manusia, menghambakan diri kepada manusia agar mereka menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Kita ingin mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju ke luasnya dunia agar tidak jadi budaknya dunia. Sempit tuh orang ketika menjadi budaknya dunia. Uangnya banyak tapi dia susah, sengsara, melarat. Kita ingin mengeluarkan mereka dari sempitnya dunia menuju ke luasnya dunia. Wa min juril adyan ila adlil Islam. Dan kita ingin menyelamatkan manusia dari kezaliman agama-agama yang ada menuju kepada keadilan Islam. Antum berani nggak ngomong kayak gitu? Bangga dengan Islam antum? Enggak, kadang-kala kita. Karena kita nggak tahu Islam itu apa. Apalagi sekarang udah di frame Islam itu teroris. Kita harus tunjukkan. Kita adalah generasi terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia sampai kiamat. Bukan cuma di masa Nabi SAW. Akan tetapi jamaah, sepertinya kita nih hidup di masa di mana kebaikan itu disembunyikan. Kehormatan itu dipinggirkan. Kebenaran itu dikaburkan. Ya karena kitanya. Karena umat Islamnya. Yang gak mau belajar dengan benar. Yang tidak mau mengikuti yang harusnya diikutin. Kita itu suruh ngikutin Nabi SAW. Ikutin para sahabat Nabi. Enggak. Kita mengekor kepada yang Rasul SAW sudah memperingatkan kita. Ya mau tidak mau sekarang umat Islam. Jumlahnya banyak. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Tapi mana warna Islam mereka? Mana warnanya? Seperti buih. Tidak memiliki prinsip. Banyak di antara mereka. Mengikuti arus di mana dia hidup. Di mana dia diletakkan posisinya. Dia mengikuti nafsu. Dan keinginan-keinginan. Sehingga dia hanya membawa nama Islam. Dia bawa tuh. Oh Muslim ini. Dia Muslim ini. Tahu saya dia orang Islam. Tapi tidak membawa risalah Islam. Ini yang terjadi dengan kebanyakan umat Islam. Baik yang awam atau yang tokoh-tokoh Islam. Yang memang. Ya semoga Allah menetapkan kita di atas hidayahnya. Yang gak bangga sama Islam. Bahkan dia ingin memodifikasi Islamnya Nabi Muhammad SAW. Gak cocok, gak sesuai ini itu. Menjadi ekor untuk setiap seruan dan teriakan. Ada suara di sana, ribut ke sana. Nanti ada teriakan di sana, lari ke sana. Seharusnya Muslim itu tegar jemaah. Gak jadi ekor. Ya namanya ekor ya. Ikut tergantung ekornya apa. Kalau ekornya sapi ya sapinya kemana dia ikut. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum
kalian benar-benar akan mengekor, akan mengikuti ajaran-ajaran, cara-cara orang-orang sebelum kalian. Jalannya mereka kalian akan ikuti. Shibron bi shibrin. Kalau mereka berjalan satu jengkal, kalian juga satu jengkal. Bayangkan jamaah ya. Mereka satu jengkal, kalian akan mengikuti mereka sama satu jengkal. Wadira'an bidhira'in. Kalau satu hasta seperti ini, satu hasta nih sama persis. Sama, nggak ada bedanya. Persis. Kadang-kadang sampai bingung, oh ini muslim atau dari mereka. Hatta lau salaku juhra dabbin la salaktumu. Sampai kalau tuh orang-orang itu mengikuti jalannya dhab. Kalian nanti coba tulis dhab. Kalimat dhab. Kalian akan lihat tuh. Mungkin kita bisa lihat dhab. Coba. Dot sama ba. Dhab. Udah ketemu? Ayo, na'am. Kita lihat nih. Coba gambar-gambarnya yang banyak tuh. Na'am, ini dhab ini. Ini dhab. Ini kok di batu. Coba lihat yang di padang pasir. Na'am. Masya Allah. Baik. Ini kita lihat gambar-gambar dhab. Kita lihat nih. Ini binatang namanya dhab. Yang kata Nabi SAW, kalian akan mengikut kalau orang-orang itu masuk ke lubangnya binatang ini. Yang namanya dhab ini, kalian akan masuk. Ana dulu waktu di Madinah termasuk pemburu dhab ini. Ana tahu sama lubang dia. Ana pernah gali lubang itu. Sampai capek nggak dapat. Kenapa? Lubangnya itu muter-muter di dalam sana. Kecil, sempit, dan berputar-putar. Subhanallah. Artinya kalau orang-orang itu masuk ke lubangnya, kalian ikut. Padahal tahu lubangnya kecil, nggak nyaman, susah. Tapi karena sudah jadi ekor, ya ikutlah. Apa kata para sahabat? Faqulna, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Yang kau maksud dengan orang-orang yang akan kita mengekor sama mereka itu orang Yahudi dan Nasrani. Apakah mereka maksudnya? Apa jawab Nabi SAW? Faman, terus siapa lagi yang mau diikuti? Siapa lagi? Dan itu yang terjadi. Semua budaya-budaya dari barat, dari orang Yahudi dan Nasrani, kita bawa ke negeri kita. Kemudian kita praktekkan, diikuti oleh sebagian umat Islam atau kebanyakan umat Islam. Yang sebentar lagi itu tahun baru. Coba kita berpikir, tahun baru ini milik siapa sih? Ketika ditanya, sekarang tanggal berapa hari ini? Dia akan mengatakan tanggal 26 Desember. Subhanallah. Apa yang dikatakan Nabi sudah terjadi. Kalian akan mengikuti mereka sama persis. Kalendernya sama persis dengan kalender mereka. Terus apa gunanya Nabi SAW menyebutkan bulan-bulan itu? Ada bulan Ramadan, ada bulan Sya'ban, ada bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggak diikutin nih kalender yang dikasih sama Nabi SAW. Yang diikutin malah kalender mereka. Sama persis. Allahu Akbar jemaah. Apa yang dikatakan Nabi SAW benar-benar terjadi. Memang di masa Rasul SAW belum ya. Nggak ada kalender Masehi yang dipakai. Artinya kalender Masehi sudah ada sebenarnya. Tapi tidak digunakan. Bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka berpikir untuk menetapkan awal tahun umat Islam ini. Mereka nggak mau mengikuti kalender Masehi, wala kalendernya Romawi, wala kalendernya Persia, wala kalendernya Cina, India, peradaban-peradaban yang lebih dahulu ada. Tidak.
Kenapa? Itu identitas muslim. Bulan ini namanya bulan Jumadal Ula. Tanggalnya tanggal 11. Tahunnya 1442. Bukan 2020. Tapi memang kalian akan ikutin mereka. Sehingga yang punya umat Islam sendiri, yang milik kita sendiri, kita nggak tahu. Cobalah, ini mungkin setiap yang mendengarkan, harapan Ana setiap yang mendengarkan kajian ini bisa mengadakan sosial eksperimen. Keluarga dia, kawan dia. Duduk dia tanya, coba sebutkan kalender umat Islam. Penanggalan umat Islam. Yang bisa jawab kasih uang 10.000, 50.000. Dari 10 orang kawanmu. Coba engkau hitung. Berapa orang yang mengenal kalender umat Islam. Tapi kebanyakan mengikuti kalender mereka. Penanggalannya ya Allah, kayak nggak punya kalender. Sehingga mereka sibuk untuk mengadakan tahun baru. Karena buat dia ini tahun baru mereka. Engkau muslim loh. Ya afwan Ustaz, kita jadi ekor sekarang. Tergantung siapa yang di depan. Ekor itu hina. Sedangkan umat Islam umat terbaik. Umat yang termulia. Seharusnya engkau beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukan ikut. Perintahkan kepada kebaikan. Cegah kemungkaran. Bukan ikut. Tapi ini salah satu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengingatkan kita. Itu akan terjadi. Dan sudah terjadi. Bukan berarti diperbolehkan, enggak. Kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kalau kita perayaan-perayaan yang ada lah. Ada hari Valentine umpamanya dibuat tuh oleh orang-orang ikut umat Islam. Ada hari ibu, ribut dunia dengan hari ibu. Siapa yang bikin hari ibu? Dalam agama kita. Enggak ada hari ibu. Tapi semua hari untuk ibu kita. Semua hari. Bukan dalam setahun ada tanggalan sendiri hari ibu. Enggak. Itu mereka yang bikin. Kita punya kalender sendiri. Makanya kadang-kadang hari ibu semua yang umat Islam ngasih hadiah ya. Selamat hari ibu. Ngasih ini buat ibunya. Coba duduk tanya. Apakah benar kau berbakti sama ibu? Dengan setahun sekali memuliakan ibu. Memberikan hadiah kepada ibumu. Oh enggak Ustaz, ini spesial buat ibu. Enggak, tiap hari engkau harus spesial buat ibumu. Hari ini harus lebih baik engkau berbakti kepada ibumu daripada kemarin. Terus seperti itu. Jadi di barat itu banyak ibu yang ditaruh di panti jompo. Banyak ibu yang memang enggak dipedulikan. Karena memang secara budaya sosial di antara mereka, anak ini bukan sosial juga, secara hukum juga. Anak umur 18 tahun itu udah lepas dari orang tuanya. Mau ngapain orang tuanya nggak punya kuasa. Mau ngelarang ini tuh nggak boleh. Dalam Islam, bukan umur 18 tahun. Engkau umur 50 tahun, bapakmu umur 60 tahun. Engkau wajib taat dan patuh sama orang tua. Sama ibumu, engkau wajib berbakti. Engkau sudah punya anak, abah ibumu masih hidup, engkau wajib berbakti. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Mereka mati pun belum berhenti engkau berbakti sama orang tuamu. Sama ibumu. Engkau doakan, engkau berbuat baik untuk keduanya. Lalu kita bangga punya hari ibu, selamat hari ibu. Yusuf. Babayulqil muhadarah. Nah. Hari Valentine tadi. Antum bisa lihat ya. Kalau antum di barat, mamanya di Amerika atau di Eropa, wajar semuanya
ada logo-logo Valentine, toko-toko menjual coklat, ini itu oh wajar. Memang ajaran mereka. Tapi di negeri yang mayoritasnya muslim, kita melihat itu. Toko-toko dekat rumah kita jemaah menyediakan hal itu. Yang jualan muslim, yang beli muslim. Kenapa? Kita jadi ekor. Seharusnya engkau itu punya prinsip. Ahibati fillah. Allah telah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 120. Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallah huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Nah, yang artinya Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, wahai Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan menolong dari Allah. Subhanallah, Allah udah sebutkan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani nggak akan pernah senang kecuali kita mengikuti ajaran mereka, mengikuti agama mereka. Lalu kasih tahu petunjuk itu petunjuk Allah. Allah udah turunkan. Allah turunkan Al-Quran Karim. Allah utus Nabi Muhammad SAW. Kitabnya kitab yang terbaik. Ajarannya ajaran yang paling rahmat. Nabinya paling mulia. Terus nggak engkau ikuti. Ya, kalau engkau mengikuti kemauan mereka setelah ilmu itu datang kepadamu, ya jangan minta tolong sama Allah. Allah nggak bakal nolong. Mau cari pertolongan di mana? Kalau petunjuk Allah ditinggalin. Jadi mereka tidak akan senang cuma sampai kita ikut ajaran mereka. Ikut kekufuran mereka. Tapi tadi mereka kan pelan-pelan ya. Mereka sebenarnya dengan media mereka itu mereka berhasil menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Ahibati fillah. Kita jadi ekor. Di hadis lain Nabi SAW menyebutkan kita jadi buih. Buih. Kalau lagi banjir, aliran sungai itu kadangkala ada buih di atasnya yang dibawa oleh air. Mungkin kita biasa ngelihat buih sabun. Apa sih? Bobot buih itu nggak ada. Dia ikut aja. Ikut aliran. Arusnya kemana dia akan ikut. Disiram ke sana, ya dia ikutlah. Dalam hadis Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum. Hampir saja umat-umat ini mereka berbondong-bondong saling memanggil untuk mengeroyok kalian. Ada istilah Jawa itu bancaan. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang kalau lagi mau makan bersama itu saling memanggil. Fadl, ta'al, ayo sini. Yo, sini. Hampir saja Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam bahwa itu hampir terjadi. Orang-orang itu berbondong-bondong mengeroyok umat Islam. Faqala qailun, ada yang tanya sama Nabi SAW, wa min qillatin nahnu yawma idin. Apakah itu terjadi karena jumlah kita sedikit? Ya karena jumlahnya sedikit mau tidak mau dikeroyok lah. Nggak ada orang 5 dikeroyok orang 2. Nggak ada orang 100 dikeroyok orang 10. Nggak ada. Yang ada 10 dikeroyok orang 100. Maka sahabat tanya, apakah kita seperti itu? Orang itu berani sama umat Islam ya. Mau nginjak-nginjak umat Islam. Bahkan ngajak orang untuk menghabisi umat Islam. Apakah karena umat Islam pada waktu sedikit? Bal antum yawma idzin katsir.
Enggak. Bahkan kalian pada waktu itu banyak. Mayoritas. Banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian buih. Seperti buihnya banjir. Yang dibawa kemana oleh banjir itu. Wala yanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah Jalla Jalaluhu akan mencabut rasa gentar musuh kalian dari kalian. Dulu orang itu kalau dengar muslim takut. Dia memuliakan orang Islam. Dia menghormati umat Islam. Kenapa? Karena mereka bukan ekor. Mereka umat yang memberikan pengajaran. Mengajak orang berbuat baik. Mencegah kemungkaran di depan mereka. Tapi Nabi menceritakan. Allah akan cabut tuh. Rasa gentar musuh kalian dari kalian. Nggak jadi takut mereka sama umat Islam. Walaupun banyak jumlahnya. Nggak takut. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. Dan Allah akan melemparkan di dalam hati kalian al-wahn. Wahn ini kelemahannya. Wahn. Maka sahabat tanya, ada penyakit namanya wahn. Bukan COVID-19. Tapi ini penyakit membuat umat Islam jadi lemah. Jadi hina. Menjadi buih. Menjadi ekor. Ya Rasulullah, waman wahn? Apa itu wahn? Apa kata Nabi SAW? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia. Dan benci kepada kematian. Yang dicari fulus. Jabatan. Kedudukan. Tahta, wanita. Itu yang ada dalam benak dia. Dan takut mati. Ini yang menyebabkan mayoritas rasa minoritas. Menyebabkan yang banyak, nggak ada bobotnya. Coba kita perhatikan bagaimana para sahabat Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana generasi setelah sahabat. Selanjutnya, coba engkau baca sejarah. Dulu umat Islam itu, 300 orang menghadapi 1000. Perang Uhud 700 menghadapi 3000. Perang Khandaq. Jumlah mereka 3.000 menghadapi 10.000. Perang Hunain jumlah mereka 10.000 lebih. Mungkin 12.000 menghadapi 40.000. Perang Yarmouk 50.000 menghadapi 200.000. Nggak pernah takut umat Islam. Karena mereka nggak jadi ekor. Mereka bangga dengan keislaman mereka. Mereka datang untuk menebarkan keadilan. Seperti kata Rib'i bin Amir. Ketika dia dituduh. Kalian datang ke sini untuk karena lapar. Urusan ekonomi ya. Kata Rib'i itu dulu. Iya betul. Dulu kayak gitu kita. Tapi setelah datang Rasul SAW. Enggak lagi kita. Kita ini untuk urusan dunia. Hidup mati buat kita sama aja. Kita mau menang dalam peperangan. Ya Alhamdulillah. Allah berikan hal itu. Tapi kita kalah dalam peperangan, kita mati syahid. Dapat yang lebih baik dari dunia dan isinya. Makanya kenapa orang-orang ketakutan menghadapi umat Islam. Ketika perang Yarmouk. Bagaimana pemimpin pasukan orang-orang Romawi. Itu mengutus orang untuk menyusup ke barisan umat Islam. Rustum. Bukan Rustum. Pemimpinnya Romawi pada waktu itu. Dia minta supaya dilihat. Apa yang dikerjakan umat Islam. Dikirim satu orang menyusup ke pasukan umat Islam. Isinya pasukan umat Islam ini bukan semuanya tentara. Enggak. Ada yang guru ngaji. Ada yang pedagang di pasar. Ada yang petani. Semuanya. Sedangkan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 itu pasukan jemaah. Tentara-tentara yang sudah terlatih tahunan. Yang memang Romawi ini kalau bicara secara sejarah peperangan mereka, mereka sudah bertahun-tahun melanglang buana ke negeri-negeri menguasai perang bersama Persia.
ketika diutus, ini orang Arab yang menyusup ke barisan umat Islam, yang dia bisa bahasa Arab, sehari penuh dia di sana. Bahkan 24 jam, siang sampai malam. Lalu dia laporan kepada atasan. Ji'tuka min indi qaumin. Aku baru saja datang dari sebuah masyarakat. Yaqumuna al-lail yusallun. Mereka sholat malam. Mereka menghidupkan malam mereka dengan ibadah. Wa yasumuna an-nahar. Dan di siang hari mereka puasa. Subhanallah. Terus dia mengatakan, dia memberikan gambaran kepada atasannya, kepada panglima perang Romawi pada waktu itu. Ya, ruhbanum bil-lail wa fursanum fin-nahar. Mereka itu di malam hari seperti pendeta-pendeta kita. Dan di siang harinya, mereka seperti kesatria-kesatria kita. Bayangkan, satu orang malam seperti pendeta, siang sebagai kesatria. Lau saraqa fihim ad-da'if laqata'u yadah. Lau saraqa malikuhum. Andai kata raja mereka mencuri, akan dipotong tangan. Andai kata raja mereka berzina, akan dirajam sama mereka. Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada diri mereka sendiri. Daripada keinginan mereka sendiri. Apa kata panglima Romawi ini? Kalau benar yang kau katakan. Kalau benar. Labatnul ardi khairun min dhahrima. Khairun min dhahriha liman arada qitalahu. Maka perutnya bumi itu lebih baik daripada punggungnya. Buat orang-orang yang mau memerangi orang-orang seperti itu. Bayangkan jemaah, Romawi, negara adidaya yang sudah berumur ratusan tahun menghadapi umat Islam yang baru berumur waktu itu setelah umur 15 tahun dari hijrahnya Nabi SAW. Kenapa? Ya karena mereka menjaga agama mereka. Bangga dengan keislaman mereka. Tapi ada yang tadi jadi ekor, kemana-mana ikut, jadi buih. Terus apa solusinya? Jangan jadi ekor. Engkau harus punya prinsip. Punya prinsip itu bukan berarti kita nggak toleransi. Prinsip yang dengannya kita akan lebih toleransi. Sesuai dengan agama kita. Bukan toleransi dalam pandangan ya orang-orang yang ingin kita toleransi kayak gitu. Enggak lah. Kalau enggak antum jadi ekor lagi. Tetap kita berbuat baik sama orang-orang non-muslim. Orang-orang Nasrani, Yahudi. Yang mereka hidup bersama kita. Umpamanya tetangga kita. Berbuat baik sama mereka. Tapi dalam urusan agama, afwan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Apa kata Nabi SAW? Ya, sampai kapan kita akan menjadi ekor, menjadi buih? Ya, sampai kapan antum berubah? Nggak akan antum jadi mulia dengan mengikuti tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nggak akan antum terhormat. Nggak akan pernah selama-lamanya. Ketika mengikuti ajaran-ajaran mereka. Mengikuti hawa nafsu mereka. Pesan-pesan mereka. Kalau ingin terhormat, simak sabda Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa akhadtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila sistem jual beli kalian riba yang terselubung. Kalau kita ngelihat hampir ekonomi semuanya, ya negara-negara yang mungkin mayoritas muslim penduduknya, negara-negara yang memang
menjadikan Islam sebagai asasnya, masih banyak yang jual belinya riba. Sistem riba dipakai sama mereka. Mau nggak mau ngikutin mereka ini itu. Mengekor lagi ke sana. Maka Nabi mengatakan kalau itu sistem jual beli kalian. Tapi alhamdulillah kita bersyukur jemaah. Mulai ada usaha untuk sistem syariah. Walaupun masih jauh mungkin. Tapi ada usaha ke sana. Ini usaha untuk menjadi orang terhormat lagi jemaah. Kalau sistem jual beli kalian inah tadi riba yang terselubung. Lalu kalian ya berada di belakang ekor sapi. Sibuk sama peternakannya yang ada dalam benak dia, ya ini bicara pertanian ya. Kalian sudah menikmati cocok tanam di tempat kalian, di villa-villa kalian, di kebun-kebun kalian, meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabut. Ketahuilah yang memuliakan dan menghinakan itu Allah Azza wa Jalla. Kehinaan ini gak akan dicabut. Kecuali dengan satu syarat. Kembali kepada agama kalian. Gak ada lain. Agama yang mana? Kan ini udah Islam semua Ustaz. Agamanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mempraktekkan agama ini. Bagaimana sahabat menjalankannya. Kemudian mereka terhormat. Menjadi orang yang indah. Menjadi orang yang mulia. Seperti itu. Agamanya Nabi Muhammad SAW. Bukan agama yang sudah dimodifikasi. Yang dibikin gini gitu. Enggak. Maka dengan cara seperti itu insya Allah. Baru kita akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman. Di surat Al-An'am. Ayat 153. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Nah, artinya Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikian, dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Masya Allah, udah jelas. Jalannya udah jelas. Jalannya mana? Jalannya Nabi Muhammad SAW. Ini jalannya. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Kita ini alhamdulillah gak disuruh ngikutin fulan enggak. Kita disuruh ngikutin Nabi SAW. Semua orang-orang itu, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, ucapan mereka diukur kebenarannya dengan Al-Quran. Dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Kebenaran bukan di mereka. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan menjadikan manusia itu ukuran kebenaran. Tapi jadikan kebenaran itu standar untuk menilai orang. Kebenaran mana? Wa anna hadza sirati, kata Rasul. Dan ini jalanku. Sesungguhnya ini jalanku yang mustaqiman fattabi'u. Lurus ikutin. Engkau mengekor di jalan ini gak apa-apa. Karena sampainya kemana? Ke surga. Karena Rasul SAW orang yang pertama masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal. Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Di era zaman sekarang ini menjadi ekor benar-benar salah satu istilah yang paling gampang untuk diaplikasikan ya Ustadz, karena yang terjadi di masyarakat. Tuh, Fel. Ustadz ini, ya. Fel kok nggak hadap ke kamera ceritanya? Oh, Ustadz, sebentar. Ya. Ustadz, Afwan Ustadz, ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan karena keluarga Ana dan orang tua masih mengadakan tahun baru. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Karena ngomong nggak digubris. Pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah. Kalau bicara
Ini pandemi mengajarkan kepada kita bahwasanya tahun baru itu nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa orang nggak tahun baru. Apa sebenarnya yang baru? Apa aja yang baru? Coba dibayangin, sebenarnya kalau bicara tahun baru itu apanya yang baru? Semuanya tetap yang lama. Makanya sejatinya tidak ada yang baru. Rasulullah SAW sendiri, tahun baru Islam itu nggak ada sesuatu yang spesial. Nggak ada yang baru. Kita tuh kalau pakai baju baru, oke lah, seneng gitu ya. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika kita pakai baju baru, berdoa minta sama Allah. Kita punya mobil baru juga kayak gitu. Kita baru menikah, ada ucapan selamat, kita baru lulus, kita baru diterima kerja. Ada hal baru memang, tapi tahun baru nggak ada. Mataharinya tetap terbit seperti biasa. Nggak ada tahun baru terbitnya di tempat yang mana. Kita yang bikin-bikin. Sehingga seakan-akan ada sesuatu yang wah nggak ada. Orang nunggu ya. Duduk bersama. Nunggu jam, detik, jam itu jadi 00. Lalu mereka tiup trompet. Mereka kembang api. Ini itu. Ada apa? Coba tanyakan. Mas, ada apa mas? Ada apa ya? Nggak ada apa-apa jemaah. Kata orang barat, nothing happen. Nggak ada apa-apa. Apanya yang baru gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Apalagi kita muslim. Tanggal kita hari ini tanggal 11 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Tahun baru itu sebenarnya menyebutkan kalau orang yang pakai Masehi, umurmu berkurang loh 1 tahun. Berkurang 1 tahun. Oh ini jadi untuk evaluasi ini itu macam-macam. Kembali karena kita jadi ekor. Semuanya jadi akhir tahun itu akhir tahun Masehi bukan akhir tahun Islam. Kalau mau tutup buku pun seperti itu. Semuanya ya akhir tahun itu. Kita muslim. Maka gimana sekarang tugas anak ya? Ya mungkin diajak merenung. Ayah ini sampaikan. Ayah, mamanya kalau bicara tahun baru. Emangnya tahun baru siapa ayah? Tahun baru siapa? Umat Islam jelasnya bukan. Kita punya kalender namanya Hijriah. Jadi tatkala mereka mengadakan hal itu ya. Kalau kita sudah menyampaikan kepada mereka. Bahwasanya ini bukan tahun barunya umat Islam ya. Ya tugas kita selesai sambil didoakan mereka. Tapi kita tidak ikut merayakan. Ya udah antum tidur, istirahat ya. Kadang-kala orang nunggu, bener loh jemaah. Antum bisa bayangin orang itu nunggu cuma detik itu dan ada apa? Wallahu a'lam bishawab. Sambil didoakan orang tua. Cintakan kepada orang tua tentang agama ini. Agama ini, Islam ini indah. Bagaimana orang tua itu bisa bangga dengan Islamnya. Seperti Rib'i bin Amir. Di hadapan panglimanya Persia, dia menunjukkan kemuliaan dia. Bukan jadi ekor. Hada wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustadz, Masya Allah ya. Untuk ucapan selamat tahun baru, selamat hari-hari raya besar mungkin masih kental banget nih di Indonesia Ustadz. Bagaimana caranya kita agar dapat mengingatkan satu sama lain secara sopan tapi tidak menyinggung Ustadz. Seperti Ustadz, Assalamualaikum. Nah, subhanallah jemaah. Ini tanda bagaimana baiknya kita nih. Kita ingin menyampaikan tanpa menyinggung. Kita ingin menyentuh hati orang itu tanpa melukai. Gimana caranya? Tadi udah disampaikan. Bahwasanya yang akan memuliakan umat Islam, yang akan mencabut kehinaan umat Islam adalah kembali kepada agama. Jadi kita lihat, kita ini ngomong sama siapa. Orang tuh macam-macam. Ada orang gak sholat. Kalau bicara orang gak sholat, antum kasih tahu tentang urusan tahun baru ini itu dia gak peduli. Sholat aja yang rukun Islam. Dia tinggalkan. Gak dikerjain. Apalagi yang urusan kayak gini yang mungkin sebagian ulama juga mengatakan boleh-boleh aja. Maka antum lihat tuh orang. Kondisi orang, oh ini jauh dari agama. Oke, Anda gak mau bicara tentang tahun baru sama dia.
Sekarang bagaimana mengajak dia untuk jadi lebih baik dulu. Kita kenalkan Allah kepada dia. Kita kenalkan tentang rukun Islam. Engkau kan orang Islam. Ini loh rukun Islam itu ini. Kita sampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini loh konsekuensinya kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita itu harus taat sama Nabi. Kita harus menjauhi larangannya. Percaya dengan semua informasi dari Nabi SAW. Ngikutin jalannya. Beribadah dengan caranya. Ini yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Soalnya kadang-kala kita mengingatkan orang dengan sesuatu. Kayak bicara tahun baru nih. Dia nih sholat enggak, puasa enggak. Maksiat jalan terus buat dia. Bagaimana kita mengajak dia dulu? Perlahan. Jadi ada tahapan-tahapan dalam berdakwah. Memang kita tuh kalau langsung ngasih tahu dia tentang tahun baru. Apa kata dia? Oh ini Islam intoleransi. Ini Islam radikal nih. Ini Islam fundamentalis. Ini Islamnya nggak benar. Kenapa? Dia sholat aja enggak. Makanya jangan kasih tahu tentang hal yang seperti ini. Jadi kita harus melihat kawan kita, kerabat kita, bagaimana kondisi keislaman mereka. Kita harus bawa mereka kepada akarnya dulu. Pohon itu kadangkala daunnya rontok, dahannya layu. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita potong. Antum potong selesai. Tahu-tahu yang lainnya layu lagi, potong lagi. Yang lainnya layu lagi. Akhirnya habis tuh pohon. Masalahnya di akarnya ternyata. Akarnya ini digerogotin sama ulat. Ada hama. Gimana sekarang? Akarnya diperbaiki. Kasih pupuk umpamanya. Diilangin tuh yang namanya penyakit-penyakit. Lama-kelamaan ketika akarnya sehat. Insya Allah dahannya, daunnya akan indah. Dan akan berbuah juga seperti itu. Jadi penting buat kita. Ya kita sekedar menyampaikan kepada mereka. Cara menyampaikan, ana mohon maaf ya. Ana baru belajar juga nih Islam ini umpamanya. Ana dengar Ustadz kajian kayak gini. Menurutmu gimana? Artinya kita seakan-akan tidak langsung memvonis dia ya. Kita ingin mengajak dia berpikir. Karena ada orang yang meninggalkan sesuatu karena dia punya ilmunya. Setelah dia renungkan, oh benar juga kata Ustadz itu ya. Semoga dia dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, selanjutnya ini ada pertanyaan Ustadz, identik banget dengan kehidupan sehari-hari. Afwan Ustadz, bagaimana dengan kalau misalnya kita memiliki atasan, namun atasannya ini non-muslim, saat mereka memimpin doa, apakah kita boleh mengamini? Karena posisinya sebagai atasan non-muslim terhadap dia, dan terkadang dia tidak langsung menutup acara rapat dengan berdoa. Dari Abu Fadil di Klaten Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doa orang-orang kafir itu dalam kesesatan. Kalau sekarang dia berdoa, memohon kepada Tuhan-Tuhan yang Allah disekutukan dengannya, kita nggak boleh mengaminkan. Gimana dia meminta kepada selain Allah, lalu kita mengaminkan doanya. Oleh karena itu seharusnya kita, dia mau doa, antum doa sendiri. Antum tidak mengaminkan doa dia. Ini jamaah, ini yang namanya sebuah toleransi. Dia mau doa, monggo antum doa. Tapi ana jangan disuruh mengaminkan doa. Engkau meminta kepada siapa? Kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini penting buat seorang muslim untuk mengetahui batasan-batasan toleransi. Dan jangan sampai juga nanti terkesan intoleransi kita. Enggak. Kita punya prinsip. Kita menghargai dia sebagai atasan kita. Sebagai tetangga kita. Karena ada di beberapa daerah jemaah subhanallah. Itu ada acara doa bersama. Jadi dari semua agama yang ada di sana. Dan mereka ingin menunjukkan. Ini loh toleransi. Kita itu toleransi banget Pak Ustadz. Jadi dalam setahun itu ada acara. Semua kumpul. Nanti setiap agama itu berdoa. Semuanya mengaminkan. Nanti ada doa yang dari ini, dari ini. Ini mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Bukan toleransi. Toleransi itu membiarkan mereka berdoa tanpa ada yang mengganggu.
Mereka mau ngadakan Natalan, mereka mau ngadakan misa atau apa, fadl, kita nggak ganggu. Kita juga nggak diganggu tatkala kita beribadah. Ini yang namanya toleransi. Lakum dinukum walidin. Kita hidup bernegara, berbangsa, harus saling menghormati, tapi bukan mencampur adukkan agama. Ada batasan-batasan. Antum kalau punya tanah, jemaah, antum punya tanah, ada pagernya. Tahu-tahu tuh orang masuk ke pagar antum. Kata dia, toleransi kita. Kita kan bertetanggaan, kita toleransi. Loh, toleransi. Tapi bukan berarti antum masuk ke tanah ana atau ana masuk ke tanah antum. Toleransi bukan berarti ana ngambil buah yang ada di tanah antum ngambil buah di tanah. Bukan. Itu milik antum, ini milik ana. Ana tidak mengganggu kebun antum juga tidak mengganggu kebun ana. Satu room atau mungkin satu komplek, satu dinding rumah kita, ana tidak mengganggu antum ketika tidur dan antum tidak mengganggu ana ketika tidur dengan suara-suara, dengan apa. Itu toleransi. Jadi nasihat ana ketika mereka berdoa, ya kita tidak mengaminkan. Kita sendiri berdoa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti sama juga dengan ada salah satu pertanyaan Ustadz tentang apakah yang dilakukan pejabat A maupun pejabat B di sebuah ormas terbesar apapun itu jika mengucapkan selamat Natal. Berarti sebagai muslim benar, kita tidak bisa membenarkan hal itu ya Ustadz, berarti seperti itu. Jamaah, tadi kita sampaikan ucapan Ali bin Abi Thalib, jangan menilai kebenaran itu dengan tokoh. Kalau yang ngomong fulan pasti benar. Karena dia tokoh, karena dia pejabat, karena enggak. Jadi kalau kebenaran itu ikut tokoh, tokohnya berganti, ganti lagi kebenarannya. Nanti ada tokoh lain, kita jadi bingung. Makanya umat jadi bingung ketika menilai kebenaran dengan tokoh itu. Loh, katanya Ustadz Fulan boleh loh. Dia itu orang alim loh. Dia profesor loh. Dia doktor loh. Dia itu hafal Quran. Enggak. Makanya nilailah orang itu dari kebenaran. Bukan kebenaran dinilai dengan orangnya. Kita Fulan ini gimana? Kita lihat. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kau melihat orang berjalan di atas air, terbang di awang-awang, orang, aku nggak akan percaya kalau dia waliullah sampai aku lihat apakah amalan ucapannya sesuai dengan Quran dan Sunnah, baru akan kita ikutin. Jadi memang inilah kadang-kala memang ada beda pandang ya. Kalau kita bicara ada khilaf Ustadz, ada yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, Ustadz loh, ada yang mengatakan nggak boleh, dan syekh-syekh juga terjadi khilaf dalam masalah ini. Alhamdulillah, kau jadi faham sudah. Memang terjadi dua pendapat sekarang. Terus mana yang mau diikuti? Kata Nabi SAW, yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Caranya, terserah antum milih yang suka, bukan. Alaikum bisunnati. Ikutlah dengan sunnahku. Dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya selesai. Udah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Kalau Nabi nggak ngerjain, nggak ngamalin dalam urusan ibadah tadi, udah tinggalin. Walaupun orang mengatakan, ini kan baik, udah itu kan menurutmu. Dan belum tentu benar. Maka tugas umat ketika bingung, ikutin Nabi Muhammad SAW. Ikutin para sahabatnya. Nabi sahabat orang yang paling baik akhlaknya jemaah. Yang paling mulia perilakunya. Apa sih yang beliau lakukan dengan orang-orang Yahudi yang jadi tetangga beliau. Dengan orang-orang Nasrani yang datang ke kota Medina. Semoga dengan itu kita ya selamatnya. Kita ini cari keselamatan. Jadi ketika bingung dengan banyaknya pendapat, antum cari keselamatan. Dengan tidak mengikuti hawa nafsu, tapi mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, seperti itu Ustadz ya. Lalu Ustadz, berikutnya ini ada pertanyaan, mungkin banyak yang mengalami hal yang serupa. Ustadz, bagaimana kalau misalnya hati anak ini keras Ustadz? Kok susah sekali hati ini untuk menangis? Apalagi pada saat sholat, berdoa. Apakah karena ini menyebabkan, maksudnya apakah ini karena anak sering melakukan dosa-dosa besar, malah anak benci jika melihat ada orang yang sedang sholat malah nangis Ustadz? Apakah yang harus saya lakukan untuk masalah seperti ini Ustadz? Syukran, jazakallah khairan. Subhanallah jamaah. Iya.
Ada orang itu yang bangkai hidup. Dia hidup, berjalan di muka bumi ini, tapi dia itu bangkai. Ada zombie mungkin kalau istilahnya orang-orang itu. Siapa dia? Alladzi la ya'rif ma'rufan wa la yunkir munkar. Yang dia tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Buat dia semuanya sama. Ada orang yang hatinya sakit. Ada orang yang hatinya keras. Ada orang yang hatinya telungkup. Ada orang yang hatinya mati. Maka gimana sekarang mengobatin hati yang keras? Apa penyebab hati keras? Yang jelas banyak sebabnya. Tapi secara global penyebabnya adalah dosa. Karena dosa itu membuat ada nokta hitam di hati kita. Hati ini jantung ya. Kalau antum ke dokter periksa jantung, dokter akan ngasih, oh hatimu bermasalah nih. Engkau harus olahraga, makan pola makan yang baik ya. Ada banyak arahan-arahan. Berkaitan dengan jantung kita. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Yang kedua, jauhi kawan-kawan buruk antum. Karena itu juga menyebabkan hati antum keras. Yang ketiga, jauhi banyak tertawa. Ada orang yang kerjanya hiburan dari pagi sampai sore sampai pagi. Nih sekarang liburan, acaranya ketawa aja. Itu membuat kerasnya hati. Kemudian antum ziarah ke kuburan untuk melunakkan hati antum. Yang kelima, antum melihat hakikat dunia ini. Bahwasanya semua kenikmatan dunia akan ditinggalkan. Antum lihat orang-orang yang dulu muda-muda, yang hidupnya senang, sekarang udah tua. Dia Ustaz, orang terkaya di Indonesia mau Ustaz. Nomor sekian-sekian. Sekarang jalan pakai tongkat. Ana pernah melihat sendiri ya, orang yang salah satu orang terkaya di Indonesia berapa tahun yang lalu ya. Itu sudah pakai kursi roda. Udah gak bisa apa-apa. Maka dengan melihat seperti itu ya Allah ya, kita jadi ya ternyata gak akan dibawa mati ya. Bahkan hidup aja gak bisa menikmatin harta kita kadangkala karena penyakit-penyakit yang kita miliki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Ya sih Ustaz, semoga hati kita terus dilembutkan oleh Allah agar terus bergetar dalam mengingat nama-nama Allah. Ustadz, zaman sekarang sangat banyak sosial media yang dimiliki oleh anak-anak maupun remaja, Ustadz. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua agar memberitahu mana aplikasi atau cara pemanfaatan sosial media dengan baik dan benar? Kadang-kadang soalnya suka lost control, Ustadz, seperti ini. Bagaimana, Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Orang tua ini perjuangan mendidik anak. Sebagaimana dulu orang tua kita perjuangan mendidik kita. Kita tahu bagaimana dengan diri kita. Anak kalau diingatkan sama orang tua dulu. Jadi di kamar, dulu belum ada medsos ya. Tapi ketika di kamar kita sholat ya, dulu masih kecil-kecil kita, Ana diingetin sama orang tua. Ya namanya kita anak-anak suka main layang-layang. Ingin bersenang-senang sama kawan-kawan. Kadang-kadang masuk sholat duhur kita ke rumah disuruh sholat. Ketika anak kecil, ibu Ana cerita. Dan anak kayaknya masih ingat. Ana itu masuk ke kamar, biasanya ada sejadah, ada sarung. Tanda Ana sudah sholat itu, sarungnya sudah nggak rapi lagi. Itu kita kadangkala cuma ambil sarung kita buka sarung lalu kita taruh. Dan ternyata ibu anak itu ngelihat dari lubang pintu. Setelah itu anak jadi takut karena dipanggil. Syafiq nggak sholat tadi. Nggak ada lagi. Inilah tugas orang tua, mengontrol anak. Jangan dibiarin anak. Duduk sama anaknya. Ketika mereka pegang handphone apa, coba duduk sini, fadl main di sini. Jangan dibiarkan mereka bermain sendiri di tempat yang sunyi senyap. Tapi biarkan bersama kita. Mamanya kita mau main handphone, oke, semua pegang handphone. Semua pegang handphonenya, ya Allah sekarang. Mau lihat apa?
Tafadhol. Dan biasanya kalau lagi bersama-sama yang dilihat benar. Kalau lagi nggak bersama-sama yang dilihat, maka di sini orang tua perlu mengontrol anaknya. Penting sekali peran orang tua ya. Ana rasakan bagaimana peran orang tua Ana mendidik anak. Ana rasakan hal itu. Anak-anak ini ada bahasa Madura jemaah. Kenapa disebut nak kana? Disebut nak kana itu karena apa akal tak kena. Belum lengkap akal dia. Dia belum tahu dengan yang maslahat buat dia. Dikasih duit pun banyak habis duit itu sama dia. Tapi kalau orang sudah lengkap akalnya, dia akan tahu dibuat ditabung ini itu. Maka tugas orang tua duduk sama anak-anaknya, memberikan arahan kepada anak-anaknya, gunakan medsos untuk ini, untuk itu. Ya kadangkala orang tua sibuk tapi tetap harus tanya sama anaknya, nak, umpamanya kita lihat anak itu sedang pegang handphone, cobalah baca Quran pakai handphonemu itu. Cobalah baca zikir pagi dan petang dengan handphonemu itu. Cobalah tonton ini. Dan Ana seringkali kalau Ana nonton sesuatu yang positif, yang bagus, Ana share ke anak-anak. Setelah di-share, tanya, gimana? Tadi udah ditonton tuh. Tanya pendapat dia. Ini salah satu cara mengajak anak kita untuk menggunakan medsos dengan positif. Jadi kontrol orang tua itu penting jamaah. Ana benar-benar ya Allah, semoga Allah mengampuni orang tua kita, dosa-dosa mereka, yang mengangkat derajat mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Karena peran mereka begitu besar mendidik kita. Dan sekarang tugas kita melanjutkan peran mereka untuk mendidik anak-anak kita. Bersabar. Terus berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana berita terkait afirmasi golongan Syiah dan golongan Ahmadiyah oleh pemegang kepercayaan? Ahibati fillah. Maka di sini tugas umat Islam. Kalau memang ada terjadi kezaliman kepada kelompok-kelompok yang disebutkan, kita harus tahu agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Kalau ada orang yang salah, tugas kita adalah mendakwain orang-orang tersebut. Bicara tentang Ahmadiyah ya, dan bicara tentang Syiah yang memang selama ini mereka gerilya. Mereka terus berusaha untuk mendapatkan hak mereka. Ya. Jadi tugas kita umat Islam apa? Berdakwah. Setiap muslim itu belajar agamanya. Mendakwahkan agama ini. Kenapa orang-orang bisa jadi Ahmadiyah? Kok ada orang muslim ngaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Jangan Ahmadiyah. Di Indonesia itu banyak aliran yang banyak pengikutnya. Dulu ada aliran yang namanya jamaahnya Ahmad Musaddiq. Jadi Ahmad Musaddiq ini ngaku jadi Rasul. Akhirnya masuk penjara. Ada Lia Eden juga. Ada pengikutnya. Tugas kita apa sekarang? Bagaimana dakwah Islam ini sampai kepada mereka? Kita mengajak umat Islam untuk belajar agama yang benar. Jalan yang lurus. Jadi apa yang disampaikan tentang urusan Syiah sama Ahmadiyah ini? Ya memang karena umat Islam ini lemah dakwahnya. Jangan mereka. Apa dakwah kita buat orang-orang Nasoro? Kok bicara Syiah Ahmadiyah? Bentar lagi nih. Kita mungkin akan sibuk dengan kalender tahun baru Masehi yang bukan milik umat Islam. Berarti PR kita ini banyak jemaah. Maka nasihat ana atau sikap kita adalah kita bersama-sama mendakwain orang-orang yang masuk Ahmadiyah, yang masuk Syiah, bagaimana mereka kembali kepada jalan yang lurus ini dengan cara yang benar. Ingat, dengan cara yang benar. Tanpa kita melakukan tindakan anarkis, tanpa kita melakukan pemboliman, mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka kembali kepada jalan ahlus sunnah wal jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir tuh, Fel. Harus, Ustaz. Ustaz ini mungkin sekaligus bisa juga dengan ulang, Ustaz. Berarti cara orang muslim menghadapi hal di kantor tahun baruan yang orang dibilang nggak pernah maupun juga orang
Selamat Natal. Tufel. Afan Tufel. Suaranya kurang dekat Tufel. Putus-putus barusan. Kayaknya kurang dekat Tufel. Halo Ustaz, Ya, bismillah. Bismillah Ustaz. Sebagai penutup, ini bagaimana caranya kita agar bisa, Ustaz ini ada Fadal Tufel. Nah. Ya, udah terdengar barusan. udah. Kan ada satu channel seperti masuk. Ustaz, bagaimana caranya kita untuk bisa menyikapi acara-acara kantor di Natalan, baruan, Nah, ulang tahun. Bagaimana caranya kita dapat memberitahu cara akhlak yang benar dan benar-benar selain didakwahi Ustaz. Jadi kalau misalnya kita datang atau seperti apa Ustaz paling baik? nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini jamaah, kembali kepada agama kita. Bagaimana sikap kita sebenarnya? Kita ini kalau peduli sama kerabat kita, peduli sama kawan-kawan kita di kantor kita, umpamanya ada kawan kita yang baru punya anak, disinilah kita mengucapkan selamat kepada dia, kita kasih hadiah dia. Ada kawan kita mungkin yang naik pangkat, bagaimana kita mengucapkan selamat kepada dia. Ada kawan kita yang sakit, ada kawan kita yang butuh ini, itu macam-macam. Hadirkan diri kita di sana, tunjukkan akhlak seorang muslim. Tatkala terjadi acara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kita minta maaf. Afwan, ana bukan nggak mau ikut karena ana nggak suka sama antum, cuma karena ini nggak diajarkan gitu loh. Namun orang-orang itu tahu, antum sudah baik sama mereka gitu. Antum suka membantu mereka, antum suka berbagi sama mereka. Tapi kalau antumnya ini orang yang pelit ya, setelah ngerti sunnah nggak pernah berbagi sama mereka, nggak pernah peduli sama mereka, maka kesannya akhirnya antum jadi kaku gitu loh. Tapi tunjukkan keluasan Islam ini. Bagaimana akhlak seorang muslim. Sehingga momen ketika mereka tahun baru atau ulang tahun, kita nggak pernah ikut. Tapi ketika dia punya anak, kita kirim hadiah buat mereka. Sebagai bentuk kita ya bergembira dengan kelahirannya, seperti itu. Ini menjadi satu momentum. Anaknya umpamanya diterima di sekolah, ya lulus dengan peringkat yang baik atau dia berprestasi, kita kasih hadiah juga. Ya Allah, Masya Allah anakmu ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat. Maka tunjukkan akhlak seorang muslim, sehingga kita bisa melepaskan diri dari tradisi dan budaya-budaya yang memang bukan dari Islam nantinya. Jadi sekali lagi, banggalah menjadi seorang muslim. Engkau adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan untuk umat manusia. Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, yang benar dari Allah Jalla Jalaluh. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Wah, jazakallah Ustaz, Masya Allah. Tidak terasa sudah hampir 2 jam bersama Ustaz Riza Basalamah dalam membahas menjadi ekor. Semoga kita tidak